Saudara saya kasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah pada pagi hari ini, salam sehat bagi kita semua. Kiranya sukacita senantiasa selalu ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah raya kita pada pagi hari ini. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Mazmur 9 ayat 2-3 berkata demikian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mau memuji Dia saat hari ini. Kita hidup sampai hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Karena yang terbaik sudah Dia berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita puji Dia dengan rasa syukur yang paling dalam di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita tidak akan pernah ragu akan kasih karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih-Mu Tuhan, bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi kami ingin katakan kepadamu Tuhan, bahwa kami hidup hanya oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik bahkan Kau berikan bagi kami. Terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu.
kasih-Mu yang memulihkan hidup kami. Memulihkan hidup, hanya kuasa-Mu yang membangkitkan roh kami Tuhan. Membangkitkan roh-Mu, biarlah darah-Mu yang tercurah. Darah-Mu yang tercurah bagiku, pengorbanan sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengamini pujian ini bahwa kami hidup sampai hari ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Yang terbaik sudah kami terima di dalam hidup kami. Dan kami merasa Tuhan, kami menjadi orang-orang spesial di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua karya penebusan Tuhan. Buat bukti kasih dan karya salib-Mu di dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan bagi kami saat hari ini sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak duduk diam di tempat kami masing-masing atau bahkan kami ada di gereja ini Tuhan. Untuk mendengar, rasakan, memuji Engkau lebih dalam lagi. Biarlah Engkau pimpin Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa untuk semua tim pelayan yang ada pada pagi hari ini. Kami yang melayani di belakang maupun kami akan yang melayani di depan. Hamba-Mu yang akan berbicara, Hamba-Mu yang akan bersabda. Kiranya Engkau sembunyikan Hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui Hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, semua alat-alat yang kami gunakan, jaringan internet kami Tuhan, listrik, kuota, biarlah Tuhan cukupkan, Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam satu nama yang hidup, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Berita anugerah kita saat hari ini terambil di dalam kitab Yesaya 65 ayat yang ke-17. Yesaya 65 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Di dalam petunjuk hidup baru kita terambil di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan saat hari ini dengan Kidung Jemaat 40. Ajaib benar anugerah-Mu Tuhan. Dan bercela Tuhan. Hilang buta bercela, olehnya aku sembuh. Bait yang kedua. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku. Anugerah-Mu Tuhan yang kupegang erat, dan aman aku pulang. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwa.
Amin. Biarlah setiap pujian kita menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan membaca Alkitab secara bertanggapan, terambil di dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 6 ayat 8 sampai yang ke-16. Saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Adapun firman Tuhan terambil di dalam Ulangan 11 ayat 8 sampai yang ke-16. Dari mimbar akan membaca ayat yang ke-8. Bapak Ibu akan menyambutnya dengan ayat yang ke-9. Demikian seterusnya kita akan membacanya secara bergantian. Ulangan 11 ayat 8 sampai yang ke-16. Baik. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri itu kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Ayat yang terakhir kita sama-sama. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita percaya akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan adalah ajaib yang selalu terukir di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang mengawasi hidup kita, dan itulah janji Tuhan di dalam setiap hidup orang percaya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami ingin katakan, Tuhan, sungguh besar setiamu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Sungguh besar setiamu. Mari Engkau nyatakan bagi kami, Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Engkau adalah Bapa yang selalu mengerti. Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu, Tuhan, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tuhan, kami ingin memuji-Mu, kami ingin katakan bahwa sungguh besar setiamu di dalam hidup kami.
Sungguh besar setiamu, Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Kau nyatakan bagiku, Engkau Bapa yang kekal. Kau Bapa yang selalu mengerti seluruh isi hati kami, isi hatiku. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, dan aku tetap percaya. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan-Mu. Kami berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib. Engkau merukirnya di dalam kehidupan kami. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh percaya setiap janji-Mu bagi kami. Kami anak-anak-Mu, Engkau melihat kami berharga di mata-Mu. Maka setiap janji yang sudah Engkau sediakan bagi kami, ketika kami percaya itu menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan, kami yang pagi hari ini sudah siap untuk diberkati firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Mampukan kami untuk mengerti. Dan mampukan kami untuk melakukan firman ini dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah kita. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh majelis hamba Tuhan dan kepada seluruh jemaat yang hari ini boleh memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, nama saya Yohanes Telambanua, saya asal dari Nias, dan juga Pak Warisma adalah kakak tingkat saya di sekolah. Saya melayani di Gereja Anugerah Kristus yang ada di Palembang. Di Palembang kita sudah umur 86 tahun. Ya, sinode kita juga di Palembang. Dan gereja kita baru satu punya pos PI ada di Bandar Lampung ini. Sudah umur 86 tahun Bapak Ibu. Nah, jadi ya apapun latar belakangnya, tapi ketika Tuhan mempersiapkan kita untuk melayaninya, itu yang menjadi bagian kita kembangkan. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita membaca firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-11. Kita membaca dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita membaca dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13 yang menjadi bahan perenungan kita di pagi hari ini. Saya akan membaca, Bapak Ibu boleh membaca dalam hati, boleh juga sambil merenungkannya, karena tadi juga kita sudah membacakannya juga. Demikian bunyi firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus
kau airi dengan jeripaya seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ayat yang ke-12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, menarik firman Tuhan ini dari ayat yang ke-12 yang menjadi inti perenungan kita pagi hari ini. Tema kita adalah Allah mengawasi umat-Nya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya mengingat ketika pemerintah mengadakan level pembatasan sosial kita dari level 1 sampai level 4, di situ kan ada satgas dari beberapa kelurahan begitu ya, sehingga yang jualan-jualan di pinggir jalan itu terbatas waktunya. Waktu itu kita ada di ruko di depan perumahan Pri Perwata. Itu jam 7 itu satgas itu sekitar 20 orang, mereka sudah jalan di pinggir jalan dan semua penjualan yang ada di pinggir jalan itu mereka benar-benar berkata, tutup, udah jam 8. Tidak bisa jualan, tidak bisa makan di tempat. Apa yang terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara? Yang mengawasi hanya berkata tutup, sudah ada waktunya, sudah terbatas waktunya. Yang diawasi juga apa yang dilakukannya Bapak, Ibu? Melawan. Marah. Karena kenapa? Karena situasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yang diawasi dan yang mengawasinya. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata di ayat yang ke-12, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya. Tema kita, Allah mengawasi umat-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, ini sudah sangat jelas siapa yang mengawasi dan siapa yang diawasi. Yang mengawasi adalah Allah, yang diawasi adalah umat-Nya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, umat yang mana yang diawasi oleh Allah? Begitu Bapak, Ibu, ya. Umat yang mana yang Allah akan memperhatikan, akan menjaganya, akan melihatnya, dan Allah hatinya benar-benar kepada umat yang diawasinya itu. Ini menjadi pertanyaan penting Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan karena kita berkata, aku ini adalah umat Allah. Aku ini adalah orang percaya. Aku ini adalah jemaat GSK. Aku ini adalah jemaat Gereja Anugerah Kristus Lampung mungkin. Tetapi apakah benar-benar kita memiliki hati seperti apa yang diinginkan oleh Allah, sehingga kita mengalami pengawasan Allah, perhatian Allah, penjagaan Allah dalam hidup kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita seorang guru, sebelum kita mengawasi anak murid kita ketika ujian, pasti ada tes, ada ujian. Begitu Bapak, Ibu, ya. Kami juga hamba Tuhan demikian. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengawasi, Bapak, Ibu. Karena kenapa yang diawasi juga bukan sembarangan. Yang mengawasi ada tanggung jawab penuh. Mungkin ada satpam di kompleks di mana Bapak, Ibu berada. Tidak sembarangan satpam itu duduk di depan, dia mengawasi kita hingga ada aturan, ada tata cara sehingga dia bisa dikatakan satpam. Atau yang menjaga Pak Presiden contohnya mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah yang mengawasi kita itu benar-benar kita merasa aman, benar-benar kita terjaga, benar-benar kita terlindungi Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin kita punya CCTV di rumah, di kantor, apakah itu benar-benar mengawasi orang yang ada di sekitarnya? Apakah CCTV itu tidak ada kekurangannya? Apakah CCTV itu benar-benar memberikan berita yang up to date dengan situasi yang kita hadapi? Kalau mati lampu bagaimana? Masih hidup? Kalau ada orang yang membongkarnya, tidak berfungsi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi siapa yang membuat kita terpelihara, terjaga, terlindungi dalam hidup ini? Firman Tuhan tadi katakan bahwa mata Allah, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, ini kan cerita bangsa Israel sebelum mereka menuju tanah Kanaan. Kan begitu. Mereka ini kan keluar dari mana Bapak, Ibu? Dari Mesir. Nah, ketika mereka keluar menuju tanah Kanaan, tentu banyak proses yang mereka harus jalani Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelumnya ke-12 pengintai datang di sana, melihat dulu situasi di sana.
Ada yang menyampaikan itu tidak bisa kita mengalahkan. Itu mereka hebat, tembok-tembok yang mereka miliki tidak bisa kita tembus. Yosua dan Kaleb berkata, no, kita pasti akan mengalahkan mereka. Kita pasti akan menang. Kenapa Kaleb dan Yosua begitu yakin mereka akan sampai di tanah perjanjian? Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Tidak lepas dari karena Allah yang mengutus, Allah yang menyediakan tanah itu, Allah yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, Allah yang berjanji bahwa mereka akan dilindungi dari perjalanan sampai ke tanah Kanaan. Walaupun di dalam perjalanan itu mereka tumbang, mereka jatuh bangun, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita melihat bahwa Allah begitu mengawasi kita, apa yang menjadi respon kita sebagai orang yang diawasi oleh Allah? Karena kenapa? Kalau dari sisi Allah, kita tidak meragukan pekerjaan Allah. Amin. Kalau dari sisi Allah, dia tahu dan dia Allah yang maha tahu dari sebelum dan sekarang dan sampai masa yang akan datang. Dari sisi Allah kita tidak pernah meragukan, Bapak. Cuma yang menjadi pertanyaannya adalah kita yang diawasi ini. Bagaimana respon kita? Apa tindakan kita? Bagaimana hati kita ketika kita melihat, mendengar bahwa Allah yang mengawasi saya? Apakah seperti pedang-pedang di kaki 5 tadi yang saya ceritakan ketika level 1, level 2 berantem? Saling maki-maki? Atau bagaimana, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kita melihat yang menjadi respon kita yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini adalah menghidupi firman-Nya atau melakukan perintahnya. Ayat yang ke-8 tadi. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dilanjutkan ayat yang ke-13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika umat Tuhan itu mereka berada di tanah perbudakan, mereka sama sekali tidak memiliki kerohanian mengenal Allah yang benar. Mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah yang benar. Kenapa? Karena mereka di tanah Mesir. Apa yang mereka lakukan, Bapak, Ibu? Bekerja setiap hari. Menjadi budak setiap hari. Mereka menyembah kepada Allah yang lain. Mereka menyembah kepada dewa. Secara jasmani mungkin mereka benar menikmati. Tetapi mengenal Allah yang benar. Mengenal Tuhan yang benar. Beribadah kepada Tuhan yang benar. Sama sekali nol, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, ini yang menjadi fokus Tuhan dan juga Musa pada saat itu ketika dia memimpin umat ini. Tuhan mau mengembalikan kembali kerohanian umat ini kepada penyembahan kepada Allah yang benar, kepada Tuhan yang benar, pemikiran dan hati yang sudah terbuka kepada Allah yang benar. Karena sebelumnya kenapa, Bapak, Ibu? Mereka tidak mengenal Allah yang benar-benar. Karena mereka sudah terdoktrin dengan situasi di tanah perbudakan. Ketika Tuhan berkata melalui Musa, aku mengawasi umatku, Allah melihat menjaga umatnya. Umat yang mana yang Tuhan perlihatkan? Umat yang mana yang Tuhan jaga? Yaitu umat yang menghidupi firman dan perintahnya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena kenapa? Kalau kita membaca Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12, Ulangan pasal 11 ayat yang ke-13 ini, apa sih yang Tuhan harapkan kepada umat ini? Yaitu supaya mereka takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup mereka menurut segala jalan yang ditujukan oleh Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Dia. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Secara rohani, Tuhan mengawasi pertumbuhan dan pengenalan umat Israel kepadanya. Karena kenapa, Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau kita melihat hukum Taurat, dari yang pertama sampai yang keempat, itu berbicara pribadi Allah, itu berbicara siapa Allah yang mereka sembah, itu berbicara bagaimana kehidupan Allah yang harus dikenal oleh bangsa Israel. Dikatakan, Bapak, Ibu, dan Saudara, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kita sudah membaca tadi pada ayat yang ke-16 terakhir. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah yang lain dan sujud menyembah kepadanya. Sangat jelas, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika Tuhan
memberikan perintah ini kepada umat Israel, mereka tidak hanya dikeluarkan dari tanah Mesir, tetapi Tuhan juga fokus terhadap umat ini supaya mereka mengenal Tuhan yang benar, Allah yang benar. Karena kenapa? Kita melihat bahwa bangsa Israel ini, ketika mereka sudah terdoktrin di tanah Mesir, mereka begitu cepat kembali melihat masa lalu mereka. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi fokus kita. Ini yang menjadi perenungan dalam hidup kita. Jikalau Allah mengawasi umatnya, jikalau Allah mengawasi saya, jikalau Allah memperhatikan saya, jikalau Allah menjagai saya, apa yang menjadi respon saya? Firman Tuhan berkata, jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan semua perintahku. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau mengikuti setiap aturan-aturanku. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mau melangkah di tahun 2022 ini, mungkin kita berkata, di tahun 2021 kayaknya tidak ada harapan yang saya sudah dapatkan. Bagaimana dengan tahun 2022? Nanti kita akan baca selanjutnya. Jikalau engkau mau menikmati pengawasan Tuhan, jikalau kita mau menikmati penjagaan Tuhan, sudahkah kita mencintai Tuhan dengan melakukan firman? Sudahkah kita mencintai Tuhan dengan menghidupi firman Tuhan menjadi makanan utama dalam hidup kita? Firman Tuhan itu mendidik, firman Tuhan itu mengajarkan, firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, firman Tuhan itu juga memberikan kesegaran di dalam kehidupan kita. Tapi kenapa setiap orang ketika membaca firman Tuhan justru tidak ada gairah, tidak ada semangat? Padahal firman Tuhan itu pada saat ini, itulah yang mengawasi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan yang kita baca, itulah yang mengawasi kehidupan kita. Atau jangan benar-benar, waduh aku yang rohani, saya dulu mengawasi ini itu. Aku yang rohani, saya mengawasi ini itu. Terkadang kita lebih banyak waktu melihat kekurangan orang lain. Terkadang kita lebih banyak waktu melihat kelebihan kita, kita bandingkan dari orang lain. Sehingga kita berkata, aku pengawasinya, aku yang melihatnya, aku yang menjaganya. Tapi Tuhan berkata, no. Apa bedanya kita dengan bangsa Israel ketika Tuhan berkata, engkau memberikan persembahan korban bagi saya, tetapi hatimu jauh daripada aku. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan, Tuhan begitu cinta kepada umatnya ini. Karena Dia yang memilih, Dia juga yang mengutus, Dia juga yang mempersiapkan mereka. Dan Dia juga yang menyediakan tanah di mana mereka akan tinggal. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan, mungkin kita berkata Tuhan itu begitu berat ya perintahnya. Sebenarnya enggak Bapak Ibu. Ketika Allah mengawasi kita, bukan justru membuat kita semakin jatuh Bapak Ibu. Tetapi supaya kita mengenal dulu Allah di mana kita menyembah, Allah di mana kita berdoa. Karena sekarang ini ada banyak hal yang membuat kita tidak fokus lagi kepada Allah. Apalagi sekarang ini ada yang baru kita dengar itu boneka roh ya. Aku dengar kemarin, loh kok bisa seperti ini dunia ini gitu. Ada lagi orang Kristen di situ. Ada lagi yang sudah mengenal Tuhan di situ. Jangan-jangan ini nanti kita duakan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita berkata Tuhan tidak kelihatan. Tuhan tidak ada di sini. Tetapi ini nyata. Ada kuasanya. Ada kekuatannya. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak senang diduakan. Makanya tadi di dalam hukumnya yang ketiga. Jangan menyembah kepada Allah yang lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ini yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Jikalau kita mau mengalami pengawasan Allah, responlah setiap kerinduan Allah dalam hidup kita, yaitu dengan kita menghidupi dan menaati firman-Nya di dalam setiap langkah hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menghidupi dan menaati firman Tuhan itu adalah meyakini dan mengimani bahwa janji Tuhan itu akan nyata dan aku terima dalam hidup saya. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu memberikan catatan ini dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar buku. Tetapi ada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan.
Jadi kalau kita sudah mengerti bahwa Allah yang besar, Allah yang maha tahu itu, Allah yang jauh itu, tapi dia juga Allah yang dekat, Allah yang peduli, Allah yang mengerti, berarti dia selalu menjagai dan mengawasi kita, Bapak Ibu. Ada orang berkata, aku peduli sebenarnya sama kamu, aku mengerti keadaanmu. Apa yang dilakukan oleh orang itu kepada kita? Tapi kalau Allah berkata, aku Allah yang jauh, aku juga Allah yang dekat. Tapi aku mengerti keadaanmu, aku peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Kenapa bisa Allah mengerti dan peduli dengan kita? Karena dia mengawasi, dia menjagai, dia memperhatikan. Tidak ada yang terlewati dari penglihatan Allah. Satu titik pun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu ya saudara diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita alami sebagai umat yang menyadari bahwa Allah mengawasi kita. Nah ini yang menjadi berkat yang mungkin menjadi sukacita bagi kita Bapak Ibu. Saya membaca dari ayat yang ke-10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar yang telah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Ayat yang ke-11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Yang kedua adalah pemeliharaan Allah atau providensia Allah. Kita akan mengalami dalam kehidupan kita. Ketika Allah mengawasi umatnya, mengawasi saya dan Bapak Ibu, kita akan mengalami pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mujizat pertama yang mereka alami adalah terbelahnya laut Teberau, mereka bisa lewat. Yang kedua, ketika mereka menemukan air yang pahit di Mara, Tuhan jadikan menjadi manis. Yang ketiga, ketika mereka membutuhkan daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh Bapak Ibu. Yang keempat, ketika mereka berjalan pada siang hari, pada malam hari, ada tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu dan Saudara diberkati, ini sangat lengkap. Dan ini menjadi hal yang spesial yang seharusnya bangsa Israel benar-benar bersyukur bahwa Allah yang mengawasi mereka benar-benar nyata dan mereka alami sempurna dalam kehidupan mereka. Pemeliharaan Allah. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan ketika dari ayat ke-10 dan ayat yang ke-11 itu kan ada perbandingan. Kalau kamu di Mesir, kamu bekerja, kamu membuat kebun air, sayur, kamu juga yang mengairi airnya. Tapi ketika kamu di tanah Kanaan, Bapak Ibu dan Saudara dikatakan tadi, kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, Bapak Ibu dan Saudara. Jadinya apa Bapak Ibu? Kehidupan bangsa Israel lebih baik dari kehidupan mereka di Mesir. Kehidupan bagi bangsa Israel lebih baik keadaan mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan sudah sediakan semua di sana. Tuhan sudah sediakan apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Kalau mereka di Mesir sebagai budak, mereka harus bekerja keras, mereka harus menyalurkan saluran air. Tapi mereka di tanah Kanaan, mereka tinggal menikmati. Ketika kita berkata, Tuhan mengawasi saya, berarti pemeliharaan Allah tidak kurang dalam setiap kehidupan kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita membaca di ayat yang ke-14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggur dan minyakmu. Artinya setiap musimnya Tuhan sudah tentukan. Kapan hujan, kapan musim kemarau. Coba bayangkan kalau hujan terus, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tanaman akan mati. Tapi Tuhan benar-benar detail memelihara, mengawasi umatnya. Apa yang dibutuhkan mereka? Butuh air sesuai dengan masanya. Butuh musim kemarau sesuai dengan masanya. Pengawasan Tuhan sempurna. Bukankah ini yang menjadi damai sejahtera kita, Bapak Ibu? Bukankah ini yang kita doakan setiap hari? Tuhan turunkan hujan. Tuhan berkati usahaku. Tuhan lancarkan usahaku. Beda dengan tahun 2021 menuju tahun 2022 ini. Kiranya usahaku beda Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaannya tadi, yang pertama tadi, apakah engkau sudah mencintai dia dengan melakukan firman-Nya? Dan yang kedua ini menjadi bagian kita Bapak. Pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan berkata tadi bahwa tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ya. Tahun kapan? Bukan hanya tahun pada waktu itu.
Tetapi tahun ini, tahun depan, dan seterusnya, Tuhan mengawasi kita. Tuhan mengawasi pekerjaan kita. Tuhan mengawasi apa yang sedang kita lakukan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari Mazmur pasal 139 ayat 1. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kemanapun kita pergi, Tuhan menyelidiki hati kita. Tuhan mengenal hati kita. Tuhan mengenal pergumulanmu. Tuhan mengenal tangisanmu. Tuhan mengenal air matamu. Tuhan mengenal perjuanganmu. Tuhan mengenal engkau bersekutu tiap hari, tiap malam berdoa memohon kepadanya. Supaya Tuhan menjauh setiap pergumulan. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Mungkin engkau sedang berdoa. Sedang komunikasi dengan Tuhan. Curhat dengan Tuhan. Sudah 5 tahun, 10 tahun. Mungkin 15 tahun, lalu ada jawaban, lalu ada pintu terbuka, lalu ada jalan dalam setiap pergumulan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin ada yang salah dalam hidup kita. Amsal 15 ayat yang ketiga dikatakan, mata Tuhan di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, mungkin kita berkata, kok orang jahat itu ya semakin sukses, semakin hebat dia, tapi kok saya orang baik, beribadah, memberikan ini, memberikan itu, semua saya berikan, tapi tidak ada ya kedamaian dalam hidup saya. Kok saya tidak sama dengan dia? Di mana keadilan Tuhan? Di mana pengawasan Tuhan? Kok orang itu membiarkan begitu saja? Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Bagian Tuhan, kita tidak bisa protes. Tapi apa yang menjadi bagian kita? Saya semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkat saya Tuhan sudah sediakan. Bahkan orang itu hukumannya untuk dia. Saya tidak bisa mengambil haknya Tuhan. Yang menjadi bagian saya adalah melakukan firman-Nya, dan yang menjadi bagianku Tuhan akan sediakan bagi saya. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika kita memahami bahwa Allah mengawasi kita, maka tidak ada lagi kesempatan untuk saya dan Bapak Ibu melihat masa lalu kita yang hancur. Melihat kehidupan kita yang mungkin kita banggakan di masa lalu. Karena itu semua tidak ada nilainya di mata Tuhan. Paulus sendiri, orang hebat, orang pintar, dia berkata semuanya keluarga sampah setelah aku mengenal Tuhan. Tidak ada nilainya setelah aku mengenal Tuhan. Karena kenapa dia tahu bahwa Tuhan mengawasinya. Maka semua pengetahuan, semua tindakan wibawa yang dia miliki dari dunia ini dibandingkan dengan Allah. Tidak ada nilai. Sampah semua. Dibuang, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi masa lalu kita yang kurang bersahabat dengan iman kita, kita tinggalkan. Karena Tuhan tahu itu tidak membuat kita bertumbuh. Tuhan tahu itu tidak membuat kamu semakin cinta melayani Dia. Kamu akan bersandiwara, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, diberkati oleh Tuhan. Amsal pasal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Wah, luar biasa, Bapak, Ibu. Luar biasa. Tuhan kita ini mengawasi kita. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Amin, Bapak, Ibu. Tuhan tidak pernah kompromi dengan kelemahanmu. Tuhan tidak berkata kepadamu, apa kekuatan yang kau miliki, maka aku memakai kamu. Tuhan tidak seperti itu. Dia mengawasimu, dia memeliharamu, dan dia akan memampukanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, ini menjadi kabar sukacita, Bapak, Ibu, yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana tindakan kita ketika kita diperhadapkan pada setiap godaan yang melanggar firman-Nya. Karena kita tahu tadi bahwa Allah mengawasi semuanya, memperhatikan semuanya. Tidak ada yang terlewati baginya. Yang menjadi respon kita, bertobatlah dengan cepat, pembaharuilah hidupmu, pembaharuanlah pikiranmu, baharuilah isi hatimu, baharuilah tingkah lakumu. Bertobatlah. Karena Tuhan mengawasi setiap langkah hidup kita. Jadi kalau kita mau menikmati berkat Tuhan di tahun 2022 ini, tidak ada solusi yang lain selain kita mengubah hidup kita. Memperbaiki diri kita. Memperbaiki persekutuan kita. Memperbaiki kecintaan kita melayani Tuhan. Supaya kita mengalami pemeliharaan Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita ubah dalam diri kita? Ketika kita menyadari bahwa Tuhan memperhatikan, mengawasi setiap langkah hidup kita. Yang pertama, cara hidup kita. Kalau kita orang yang sakit aja, dokter berkata, Pak, nggak boleh makan cunu, Pak. Pak, nggak boleh makan lele, Pak. Kita berusaha menjaga benar, Bapak, Ibu, ya, supaya kita sehat. Kesehatan itu mahal, Bapak, Ibu. BPJS tidak semua dibayar. Ya, tidak semua dibayar.
cara hidup kita baharui. Yang kedua, persekutuan kita. Tapi jangan salah ketika kau beribadah, bersekutu supaya aku diberkati Tuhan. Itu pemikiran yang salah, Bapak Ibu. Memang kita tetap bersekutu. Yang karena diberkati. Memang itu yang menjadi gaya hidup kita, gaya rohani kita. Yang salah datang beribadah, kenapa Bapak beribadah? Tahun 2021 saya gagal. Puji Tuhan kalau dia balik tahun 2000. Kenapa Bapak beribadah? Supaya usaha saya bangkit lagi. Nah, terus kalau udah bangkit, saya jalan lagi seperti biasanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya berharap itu tidak terjadi di sini. Karena kenapa? Tidak mengalami pengawasan Allah. Tidak mengalami. Karena kenapa? Bukan itu yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Memang beribadah, melayani, sudah menjadi gaya hidup rohani kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini yang menjadi penting bagi kita. Yang ketiga adalah pelayanan kita. Yang saya sampaikan ini tadi. Ini yang harus kita ubah. Karena kenapa? Tuhan memakai kita melayani. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita sok dan segala sesuatunya. Tapi Tuhan menambahkan pengetahuan. Tuhan menambahkan melengkapi semua kekurangan kita untuk melayani Dia. Allah mengawasi umatnya. Yang pertama tadi, umat yang mencintai firman-Nya dan menghidupinya. Dan Allah yang mengawasi umatnya, itu juga umatnya akan dipelihara oleh Tuhan. Sampai kapanpun, di tahun 2022, saya berdoa, gereja anugerah gereja sidang Kristus yang sedang dibangun di sana Bapak Ibu, sudah bisa kita tempatkan di tahun 2022 ini. Amin Bapak Ibu. Dan di tahun 2022 ini juga Tuhan akan menambahkan setiap berkat Tuhan bagi Bapak Ibu yang mencintai firman. Karena kenapa? Firman Tuhan tadi berkata, Tuhan akan memelihara umat yang mengasihi dan yang mencintai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Mampukan kami untuk boleh mengerti, memahami setiap kerinduan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bangsa Israel umat pilihan-Mu Tuhan. Engkau pelihara mereka. Dan kami juga pada saat ini, ketika kami berkata, kami mencintai Tuhan, firman Tuhan itu yang menjadi bagian hidup kami. Ketika kami hidup dalam firman-Mu, berkat Tuhan itu akan mengalir bagi kami. Tidak ada satu orang pun yang bisa menutup ketika Tuhan sudah membukanya. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Keluarga hamba-Mu yang melayani. Tuhan juga yang memberkati. Semua program dalam pelayanan di tahun 2022 ini. Pembangunan fisik yang sedang dijalankan. Tuhan jagai peratukan. Dan dana-dana yang dibutuhkan. Tuhan juga cukupkan semuanya. Kecintaan jemaat Tuhan. Melayani. Memiliki hati kerinduan. Bersama di gereja GSK ini. Kiranya benar-benar mereka memiliki komitmen kesatuan hati. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari Bapak Ibu, saat hari ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita juga saat hari ini mau mempersiapkan persembahan kita. Tuhan sudah banyak memberkati kehidupan kita. Mari kita mau memberikan yang terbaik dengan apa yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Adapun firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbung yang akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemurahanmu akan meluap-luap dengan air buah anggurnya. Kita akan sambut pujian persembahan saat hari ini dengan segala puji syukur. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan di depan yang ada di gereja, yang ada di rumah bisa transfer melalui kode QR yang sudah ada di depan layar Bapak Ibu sekalian, atau bisa menyerahkan kepada majelis gereja atau kepada hamba Tuhan. Kita sambut pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Mari kita bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah haleluya. Saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Dengan sukacita kita kembali katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Mari kita mau sorak haleluya bagi namanya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, oh soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita mau berdoa, menyerahkan doa-doa syafaat kita dan doa-doa persembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk seluruh jemaat kita yang sakit, kita berdoa untuk seluruh hamba Tuhan, majelis gereja, pengurus komisi, dan para aktivis gereja, dan kita berdoa untuk bagi bangsa dan negara kita. Mari Bapak Ibu akan berdoa di dalam hati masing-masing, saya akan memimpin di dalam doa-doa kita pada pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan, pengawasan Tuhan, terlebih lagi ketika kami beribadah saat hari ini. Kami yakin ketika kami beribadah pun mata Tuhan tertuju kepada kami. Ada pengawasan Tuhan di dalam setiap ibadah kami saat hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk persembahan yang baru saja kami jalankan. Bukan berarti kami mampu untuk memberi ini Tuhan, tetapi karena Tuhan yang memampukan kami. Kami bukanlah siapa-siapa yang sanggup memberi Tuhan, tetapi karena ada roh Tuhan di dalam hati kami yang sanggup memampukan kami untuk memberi. Biarlah Tuhan pakai persembahan ini, biarlah berguna buat gereja Tuhan, buat pelayanan Tuhan, buat semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa untuk semua majelis gereja yang akan mengelola persembahan ini dengan baik. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan untuk mengelola persembahan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, akan Tuhan pakai untuk perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Bapak, kami berdoa saat hari ini untuk membawa setiap doa-doa syafaat kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami tetap selalu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sakit. Kami mengingat untuk Ibu Ponium Tuhan yang sedang berjuang dengan kansernya saat hari ini. Bapak, kami yakin dan percaya mata Tuhan juga tertuju kepada anak-Mu. Bapak, kami percaya bahwa Ibu Ponium juga akan Tuhan sembuhkan dengan sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya saat hari ini. Bapak, kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan ada baginya. Dan segala proses penyembuhan yang dilewati, biarlah Tuhan sendiri yang menolong. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala sesuatu yang dibutuhkan, Tuhan cukupkan. Berikan dia keluarga yang benar-benar mengasihinya Tuhan. Mendukungnya ya Bapak. Bapak, saat hari ini kami juga membawa adik kami Jordan ke dalam tangan-Mu. Dan proses pemulihan matanya Bapak, kami terus berdoa. Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kiranya Engkau memulihkan matanya Tuhan. Sehingga Jordan bisa memiliki mata yang normal kembali ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Hadi, Bu Eka Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan juga ada bersama dengan mereka. Tuhan kiranya menyertai kehidupan mereka ya Bapak. Kami teringat untuk Lukman juga Linda ya Bapak. Terlebih lagi untuk keluarga Pak Aon. Biarlah Tuhan menolong Pak Aon Tuhan dan Ibu yang senantiasa menjaga kedua putra-putri mereka ini. Mampukan mereka Tuhan.
Bertahun-tahun mereka harus melewati ini. Tapi kami yakin dan percaya pengawasan Tuhan pun tidak akan pernah lepas dalam kehidupan mereka. Bapak, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini yang dalam segala usaha pekerjaan mereka. Hamba berdoa, biarlah Engkau memberkati segala usaha pekerjaan mereka. Apapun pekerjaan mereka Tuhan, biarlah mereka mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Untuk seluruh anak-anak muda kami yang merindukan pasangan hidup ya Bapa, kami terus berdoa ya Bapa, kiranya Engkau memberikan mereka pasangan hidup yang sepadan, yang seimbang seturut dengan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh hamba Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini, untuk Bapak Pendeta Andrew, untuk Pak Warisman, untuk Pak Pras, kami yang melayani di tempat ini, biarlah Engkau memakai kami dengan heran Tuhan Yesus. Mampukan kami, berikan kesehatan, kekuatan kepada seluruh hamba-Mu di tempat ini. Untuk Pak Pras yang melayani di Pos PI Sekincau, kiranya juga Engkau tolong hamba-Mu di dalam segala pelayanan-pelayanan yang hamba-Mu kerjakan. Segala apa yang diusahakan ya Bapa, biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh majelis gereja yang ada di tempat ini ya Bapa, baik majelis yang baru maupun majelis yang lama ya Bapa, biarlah Engkau memberikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Keluarga mereka Tuhan juga pelihara ya Bapa. Bersyukur untuk 1 tahun sudah berlalu pelayanan majelis gereja, biarlah mereka semakin hari bukanlah menjadi orang yang berhenti di dalam pelayanan, tetapi mereka semakin semangat di dalam melayani Tuhan. Meskipun mereka sudah tidak di kemajelisan, tetapi mereka terus melayani Tuhan sampai selama-lamanya ya Bapa. Berdoa juga untuk seluruh pengurus komisi-komisi yang ada, sekolah minggu, remaja, wanita, pria, pemuda Bapa. Kami berdoa biarlah semuanya bersatu hati melayani Tuhan dengan segala kemampuan yang mereka miliki, dengan segala apa yang telah Tuhan percayakan di dalam mereka. Biarlah mereka dapat mengerjakan tugas dan panggilan mereka di komisi masing-masing. Kami berdoa untuk seluruh aktivis gereja di tempat ini, semua pelayan yang terlibat di dalam melayani Tuhan. Siapa kami Tuhan yang bisa melayani Tuhan? Kami bukanlah siapa-siapa, kami bukanlah orang yang sempurna, tetapi Engkaulah yang menyempurnakan kami sehingga kami sanggup melayani Tuhan sampai hari ini. Ini menjadi panggilan kami kalau kami bisa melayani Tuhan dengan segala bidang-bidang yang telah Tuhan tunjukkan kepada kami ya Bapa. Mampukan setiap kami sebagai para aktivis untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saat hari ini kami berdoa ya Bapa untuk menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk negara kami Tuhan, biarlah Tuhan kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tetap mengasihi bangsa kami, Allah yang terus mengawasi bangsa kami, Allah yang akan terus memberkati bangsa kami, pemimpin kami ya Bapak, presiden kami terus berdoa, wakil presiden kami juga ya Bapak. Mereka ada pimpinan kami dan kami mengasihi mereka Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka tetap kuat Tuhan menjalankan roda pemerintahan yang ada. Kami tahu tidak mudah bagi mereka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memampukan mereka untuk menjalankan roda kepemimpinan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa-doa kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat hari ini, bersama-sama kita mau memperbarui iman kita di hadapan Tuhan di dalam pengakuan iman rasuli. Baiklah, setiap kita bersama-sama katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita masih tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Meskipun kita harus berjalan di dalam lembah kekelaman, tapi satu hal yang kita yakini,
bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita dan pengawasan Tuhan ada bagi kita. Kita mari naikkan pujian ini bersama-sama. Kita percaya bahwa tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Tidak pernah Dia meninggalkan kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, kita yakini bahwa perlindungan Tuhan ada. Perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, oh tiada pernah Kau tinggalkan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, dan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Sekali lagi kami ingin katakan, Tuhan, walaupun kami harus berjalan di dalam lembah kekelaman, tapi kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan ada. Aku harus berjalan, firman-Mu telah meneguhkan kami, Bapa, dalam lembah kekelaman. Engkau adalah ya dan amin di dalam kehidupan kami. Perlindungan-Mu, oh Tuhan, Engkau nyata bagi kehidupan kami, Tuhan, bagi hidupku. Bahkan tidak pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, amin Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, Tuhan, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Katakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan dengan iman kita bersama-sama bahwa Dia adalah Yesus juru selamat kehidupan kita. Yesus, Engkau juru selamatku. Kami mengamini janji-Mu Tuhan. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan di
Tuhan, kami bersyukur bisa beribadah pada hari ini. Firman Tuhan meneguhkan iman kami. Tuhan mengawasi kami, karena kami adalah umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan punya maksud kami, bagi kami. Dan biarlah kami di dalam kehidupan ini terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua. Tuhan, kami sering gagal dan kami sering melakukan banyak hal kesalahan di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, peganglah, tuntun langkah-langkah kami, supaya kami tetap hidup di dalam kasih setia Tuhan. Kami menikmati rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan bentuk kami, Tuhan arahkan kami, supaya kami tetap hidup di dalam perintah-Mu. Dan kami lakukan itu di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dan Tuhan berkati dalam pelayanannya, keluarganya. Berkati hamba-Mu, Pak Yohanes, dalam segala apapun pelayanannya, biarlah Tuhan yang senantiasa yang menyertai. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di tangan-Mu. Dalam waktu ke depan ini, hari-hari kami, biarlah senantiasa di dalam pengawasan-Mu. Biarlah kami senantiasa di dalam kemurahan-Mu. Kami tidak mampu untuk melangkah. Kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan. Tuhan adalah pemimpin kami yang sempurna. Tuhan adalah gembala kami yang sangat baik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Ingatlah bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang dikasihani. Tuhan mengawasi kita tiap waktu, tiap detik. Terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk semua. Mari kita bersaat teduh sejenak.